Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, aduh, lemes banget sih kayak yang lemes banget. Biar kelihatan puasanya. Aduh, itu Allah tuh tidak suka sama umatnya yang aduh lemes banget. Yang lebay. Jam-jam nanggung ya. Ini tuh jam-jam nanggung, apalagi dikasih cuaca kayak gini ya Kang Arya. Enggak sih, tapi kalau pas lagi bulan puasa, gua tuh biasanya masa-masa yang gawat-gawat itu jam 9 pagi. Ah, kenapa tuh? Lapar. Kalau segini gawatnya ngantuk. Oh iya benar. Tapi udah cuci muka dong. Oh iya benar. Kalau saya sepanjang jam ngantuk dan lapar. Bersama saya Ian Kanlah. Dan juga ada Ari Lingua di sini. Kita ada di Mara Musik dan kali ini kedatangan the one and only Anmes Kamaleng. Tepuk tangan atau tepuk tangan. Hey, Yang di sebelah sana, yang di ya sebelah sana. Allah. Yang sana? Oke. Kamu memang belum dibayar sebagai penonton bayaran, tapi tolonglah. Apa kabar? Baik, Damang. Ya, Sae, Damang ya. ya Damang. Ini Gimana berarti- kabarnya kakang-kakang? Alhamdulillah. Sehat ya. Saya juga. Jadi ini ke Bandung keberapa kali nih nyampe di Bandung? Wah nggak kehitung lagi. Nggak kehitung ya? Banyak. Hitung. Sering banget. Tapi kalau ke Mara, kalau ke saya ini yang ketiga kali. Ketiga kali. Ketiga kali ini Kalau saya. gue baru sekarang ketemunya. Baru pertama kali ya. Ini pas terakhir ke Mara tuh lagu yang ini loh yang ingin membuktikan ke ininya Bisa tanpamu. akan ku coba Iya. Akan gitu. membuktikan bahwa aku bisa. Nah, Ya, bisa tanpamu. ternyata dari setelah itu ngegas kebukti. Oh iya, terbukti semua ya. Kebukti semua. Jadi bukan cuma akan. Betul. Tapi ini emang ya teman Mara ya kayaknya 3 tahun belakangan ini Kang Arya Ya. ini kayaknya jadi tahunnya Unmesh. Wah. Iya. Ini lagi ngeri-ngeri. Ini tapi saya udah menyiapkan ini ya, mudah-mudahan lucu ya. Kita coba ya. Apa tuh, apa tuh? Saya Cek. ini Mak mudah-mudahan lucu. Ya. Mudah-mudahan lucu. Ntar siap-siap dulu. Ya, oke. Ya, oke. Udah. Unmesh Kamaleng, kalau Unmesh yang nggak ada jadi apa? Anmes Kamaleng kan biasanya Ah, ada jadi coba. Unmesh Kamaleng, kalau Unmesh yang nggak dicari ini, oh nggak ada Unmesh. Ah, betul. Unmesh kamana? Oh iya. Unmesh kamana? Iya, iya. Unmesh tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. lumayan loh saya itu lumayan. Saya mikirinnya dari sahur nih apa ya gitu. Ternyata baru itu yang saya dapat. Nanti ya kalau ada. Ini efek ngantuk nih ini. Aduh, jadi itu tahun berapa ya? Bisa tanpamu ya? Bisa tanpamu 2020. 2021. Iya 2021. 2021. Saya ingat setelah itu ada banyak lagi Ya. salah satu yang fenomenalnya yang tadi kita dengerin Andaikan Kau Datang yang jadi soundtracknya Miracle in Cell Number 7. Udah nonton Bapak Ari? Nonton yang itu Koreanya. Koreanya. Yang Koreanya. Ini ternyata fun fact-nya menurut Unmesh ini ternyata pas Koreanya itu nonton pas SD. Nonton pas SMP. Oh pas Pas SMP. SMP. Pas SMP. Gimana menurut kan berarti kan ada comparing tuh menurut Ya. Unmesh. Koreanya atau apa translate-nya? Oke. Oke-nya di mana gitu. Oke, kalau untuk oke-nya yang pasti Koreanya ya. Cuman untuk terjemahannya ke Indonesia, oke banget versi Indonesia dapat banget kayak scene-scene jual balonnya, habis itu makan martabaknya itu dapat banget sih. Oh di Korea makan martabak juga ya? Enggak yang versi Indonesia ya. Versi Indonesia lebih dapat rasa Indonesia. Terus lebih oke juga itunya soundtracknya. Ya Oh iyalah. iya, adanya benar. ini. Dia yang ini. Ternyata. Tapi saya tuh sebenarnya ya ini fun fact nih ya. Film itu saya udah tahu lama tuh Kang Oke. Anmes juga Kang Ari. Tapi saya nggak pernah berani nonton. Saya tuh kalau film menyangkut keluarga nggak mau nonton saya. Kenapa? Nggak kuat Takut ya? nangis nggak kuat saya. Tapi saya iya gue tahu sedih tapi gue nggak mau nonton. Film-film keluarga tuh udahlah saya emang nggak mau. Enggak waktu itu juga nonton film itu cuman memang enggak fokus gitu kan nonton pergi kemana gitu jadi enggak intens nonton Oh gitu. Ini Anmes pas nonton Indonesia nangis juga nggak? Oh nangis. Nangis Jadi juga? Nontonnya tuh Ame nonton 3 Pas kali. premier? 3 kali? Premiernya nonton, habis itu pas di Jakarta sama teman-teman nonton lagi, itu sama keluarga di Kupang nonton lagi. Nonton lagi. Dapat. Nangis terus. Yang paling pecah pas sama keluarga. Oh iya benar. Jadi dapat film. haru ya. Aduh. Tapi emang Unmesh ini ya, ini salah satu family man banget. Bahkan nih Kang Ari, nanti hari apa? Mau Lusa, pulang? lusa. Lusa Lusa. nanti Unmesh ini pulang ke kampungnya, ke Kupang. Mau ngapain coba jelasin? Ulang tahun kakak. Ulang tahun kakak. Ulang tahun pulang dia. Ulang tahun kakak nyempetin pulang loh. Yap.
Jadi karena memang disuruh bim-bim ya katanya. Ulang tahun kakak disuruh bim-bim. Ulang tahun kakak. Ya. Oke. Iya. Saya pikir kakak yang itu. Ya, oke. Semangat buat teman-teman yang lagi puasa di tengah hari. Semoga ngantuknya hilang dengan jokes-jokes kami. Aduh, tapi kali ini Kang Ari juga teman Mara ya, Unmesh membawa anugerah terindah. Udah berapa lama rilisnya? Rilisnya sih baru belum sampai sebulan, 27. Hari ini pas sebulan sih. Oh, pas Hari sebulan. 27 Februari. Udah ada update belum coba anugerah terindah Unmesh per hari ini udah berapa? Soalnya kalau Unmesh udah jaminan mutu per jam udah jutaan yang nonton. Astaga. Udah ngeri, udah. Nah, Coba jaminan nih, ya? nanti kita update ya. Berarti kalau dihitung single keberapa ini? Ini single, kalau di album kedua ini single ke-5 atau ke-6 gitu. Single ke-5 atau ke-6 ya? Ya, nantinya bakal dirilis bareng di bulan Juni ada album kedua. Album kedua. Wow, Oh jadi dua album. single-single dulu nanti di compile di satu album. Satu album. Wow. Sehingga berarti Bisa Tanpamu itu maksudnya di album kedua juga Masuk nanti ya? album kedua. Bisa Tanpamu, Andaikan Kau Datang. Juni ya? Juni. Kita kosong ya Kang Ari? Kosong. Jadi Takutnya kosong. mau Siap, MC gitu. siap. Kita kualitas emang segitu, tapi murah. Itu kan yang Anda cari. Atau mungkin mau launchingnya di Kupang juga kita siap. Oh, siap, sok. siap kita. Tapi ini transportasinya kita naik ferry kebetulan. Waduh, ferry-nya Ferry Salim bukan? Waduh. Ferinya dari Priok. Iya. Kang Ari udah pernah belum ke Kupang? Ke Kupang belum pernah. Belum pernah. Oke. Paling jauh daerah timur kemana? Daerah timur paling jauh. Jawa Timur. Paling kalau misalkan Makassar termasuk timur juga ya? Iya, Paling timur. baru sampai situ doang. Saya berarti baru sampai sana juga. Makassar. Makassar. Baru sampai Makassar. Iya kan jauhan Makassar kan? Jauhan Makassar. Jauhan Daripada Makassar. Surabaya tuh Makassar tuh sananya lagi ya. Iya, Nah, kita memang buruk ya di geografi ya. Anugerah terindah single kelima dari seorang Unmesh Kamaleng ya. Apa yang nge-trigger sih Unmesh maksudnya untuk bisa terus berkarya itu apakah saya tuh penasaran gini nih Kang Ari. Di Unmesh ini ya udah mau bikin lagu sendiri, tahu nggak lagu Usainya Tiara? Nah. Itu dia yang bikin. Pesanannya Tiara atau maksudnya gimana? Nah, yang kayak gitu tuh. Jadi lagu gimana itu tuh? dibikin 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu terus akhirnya baru bisa dirilis tuh berapa 4 bulan lalu. Iya, 4 bulan yang lalu betul. Dirilis. Karena emang itu Unmesh bikin juga buat Tiara. Gak tahu gimana tuh jadinya kayak gitu. Oh. Ini sempat di 2 tahun yang lalu pas lagunya jadi sempat dikasih ke manajernya Tiara. Tapi Tiara gak sempat dengar. Oke. Setelah 2 tahun ketemu Tiara, katanya Tiara minta lagu, ya udah Ame kasih lagu itu. Didengar terus Ame bilang ke Tiara, "Ti, pernah dengar lagu ini gak?" Gak pernah katanya. Waktu itu 2 tahun lalu Ame sempat kasih lagi lagu ini. Terus katanya, "Wah, parah nih manajernya," gitu kayak gitu. Bercandanya kayak gitu. Tapi kata si manajer, Tiara waktu itu sempat dengar cuman lagi gak fokus aja gitu. Oh. Akhirnya jadilah tuh bikin lagu itu tuh di bulan. Berarti Bikinnya itu 2 tahun yang lalu. Bikin nulisnya 2 tahun nulisnya lalu, 2 tahun yang tapi lalu. rilisnya 4 bulan yang lalu. oke. Kalau bikin lagu buat orang kayak gitu tuh, Unmesh. Itu berarti lagu stok lama atau emang Tiara mau lagu oke saya bikinin atau gimana sih? Oke, jadi ini sama kasusnya kayak bikin buat Teh Ocha. Jadi bikin buat Teh Ocha itu waktu kita bareng sama Teh Ocha tuh Ame bareng sama Teh Ocha tuh di Banyuwangi. Oke. Bikinnya itu dadakan, terus di kamar mandi. Bayangin aja Teh Ocha nyanyi kayak Ngebayangin gimana. Teh Ocha di kamar mandi. Cuma Unmesh doang nih. Ngebayangin Teh Ocha di kamar mandi. Serius nih, serius. Ntar mikirnya malah jelek, padahal bener. Bayangin apa namanya, warna suaranya Teh Ocha. Kira-kira lagunya bakal dibawain kayak gimana. Terus habis itu angkat story-nya tentang waktu itu terlalu berharap. Habis itu sama juga kayak Tiara. Jadi bayangin Titi gayanya kayak gimana, notasinya kayak gimana. Kira-kira bakal pas dia bawain bakal cocok apa enggak. Terus story-nya, setiap story yang Unmesh bikin tuh selalu sangkut pautin dengan apa yang pernah Unmesh rasain gitu. Ya, kayak misalkan Tiara ceritanya tentang Usai. Unmesh juga harus mikir pernah gak ngalamin cerita yang sama. Kalau udah pernah, berarti tinggal dikonekin aja sama kepunya Tiara gitu. Oke. Jadi masih relate pada akhirnya. Ya, masih relate. Relate Itu juga. pas buat Tiara mikirin di kamar mandi juga. Tapi emang bener loh banyak ya orang-orang tuh dapat inspirasi. Kamar mandi tuh inspirasi sih. Sebenarnya Orang tuh banyak Iya. punya inspirasi, punya ilham tuh pada saat lagi nongkrong di kamar mandi. Iya, emang makanya kita tuh kadang-kadang ngerasa suara kita bagus tuh pas di kamar mandi. Pas di karaoke, kok jelek ya suara gue pas di kamar mandi. Iya, penyanyi kamar Kayaknya mandi. bagus banget gitu, kayak gitu. Nah, Pes pada saat lagu itu dikasih ke kemana Tiara. ke Tiara. Memang itu langsung kan ketemu mungkin sama Tiaranya pasti ya. Iya benar. Kan Tiaranya langsung, oke ini lagunya atau gimana?
Titi langsung suka Gak karena ada revisi. Enggak ada. Langsung waktu itu langsung bikin demonya di studionya Ame, terus langsung tag, pada suka semuanya, tinggal tentuin aja tanggal rilisnya, tag vokal segala macam. Nah, Anmes juga terlibat pas take vokalnya, jadi apa namanya? Vokal director. Oh enggak, Ame cuma datang terus jagain rasanya biar nggak hilang gitu. Jadi pas Titi lagi tag, Ame datang udah pertengahan, pas Ame datang kita preview dulu. Ini sejauh ini kayak gini, habis itu lanjutin Anmes sudah di dalam gitu jagain gitu. Sampai selesai. Kebayang kan? Aduh, Ti jangan kayak gitu dong nyanyi. Iya, kayaknya gitu. Secara lebih senior kan ya. Ini titinya titi DJ ya? Bukan, nggak berani Titi juga Kamal. ya kalau ke titi DJ. Nah, Anmes, saya mau nanya ini, silahkan mau dijawab atau enggak. Pernah ngerasa nyesel nggak ngasih lagu ke orang? Enggak pernah. Karena begitu Anmes sudah pilih siapa penyanyinya, pasti itu Anmes bakal jagain dan gak bakal dinyanyiin sendiri. Kan siapa tahu. Udah lepas aja gitu, biarin ini punya dia gitu. Iya, siapa tahu ada sisi gini loh Kang Ari kayak, tahu gitu gua aja nyanyi ini nih kalau tahu. Tapi sebelumnya di brief dulu gak sih misalkan ya Tiara gitu kan, Ti ini lagu ini tentang ini, lo nyanyinya gini misalkan. Harus di gitu brief ya. karena di brief dulu ya. Karena setiap penyanyi kalau dia mau nyanyiin sebuah lagu, story utama dari lagu pas dibuat tuh apa dia harus tahu gitu. Biar dia ngebayangin itu setiap kali manggung, setiap kali pas dia mau take vokal, habis itu pas music videonya juga ceritanya dijagain gitu. Jadi biar lagu yang dibuat dengan cerita yang jujur itu pasti nyampe juga ke orang-orang. Gitu. Wah, sesuatu yang berasal dari hati akan sampai ke dompet. Ya, tapi ke hati dulu, Hati dulu baru dompet. Karena esensi yang paling penting dari menyanyi itu adalah menyampaikan pesan ya sebenarnya. Pesan. Menyampaikan pesan dengan jujur. Ya. Ini berarti selain kan dulu pas awal-awal kan sebagai singer only lah. Sekarang berarti udah jadi songwriter segala macam. Ini tuh salah satu cara dalam tanda kutip salah satu cara Anmes untuk bertahan di industri atau emang Anmes pengen mempelajari whole package music business? Salah satu cara Anmes menuangkan bakatnya Anmes sebenarnya. Jadi kalau Anmes sendiri pribadi kalau emang udah ngerasa bisa di satu bidang emang harus fokus di situ gitu lah. Dan pol-polan ya. Apalagi ini benar-benar Anmes cintai, benar-benar bisa bikin keluarganya Anmes tuh bangga dengan Anmes. Pasti Anmes lakuin. Betul. Nah itu juga yang saya lakukan. Saya kan model ya. Jadi ini emang saya pol-polan. Model pempek gitu. Pempek model. Pempek model saya pol-polan di mimpi saya menjadi model. Teman Mara abis ini kita akan ngobrolin soal anugerah terindah. Apakah ganugerah? Apakah anugerah ini berupa orang? Apakah berupa rasa? Tapi yang jelas kalau lagunya Anmes mah gak ada yang gagal. Jadi jangan kem-kem ya teman Mara ya. Stay tune terus di 106,7 Mara FM. 106,7 Mara FM. Yang terpilih sepanjang hari. Masih di Mara Musik bersama Ame a.k.a. Anmes Kamaleng. Ame masih ingat gak lagu yang pertama kali Ame bikin? Pertama kali banget. Terus lagunya tuh masih inget gak sekarang? Lagu yang pertama kali dibikin itu Jangan Lupakan Aku judulnya. Oke. Ada di album? Ada di album pertama. Oke. Dibikin di tahun 2017 pas lagi karantina, terus dirilisnya di tahun 2020 pas pandemi itu. Oh, itu karantina yang Ame maksud bukan karantina Covid ya, 2017. Karantina Ajang Pencarian Bakat. Ajang Pencarian Bakat. Nanti takutnya 2017 kok udah bukan karantina itu. Bukan karantina. Nah, pas 2020 baru karantina Covid. Oke. Jangan lupakan aku. Jangan lupakan aku. Itu dibikinnya pas udah 2017. Enggak, maksud saya kirain pas masih kecil udah nyoba nada-nada sendiri. Jadi karena emang bakat nulis itu keluar setelah papa meninggal sih sebenarnya. Gitu. Papa meninggal baru kayak ada semangat dan terus mencari apa lagi bakat selanjutnya yang kami punya gitu. Terus akhirnya dapatlah songwriter gitu, bikin di 2017. Nextnya bikin Ku Mau Dia, Hanya Rindu, habis itu sampai sekarang sih masih bikin. Ya jadi di suasana hati yang memang sedang sedih, gundah gitu ya malah justru muncul ya. Iya benar. Kebiasaan untuk jadi songwriter. Saya penasaran kan ini kan kalau ngelihat di YouTube tuh hampir tidak pernah ada penampilan Ame ini yang suaranya abis lah, yang apalah yang fals gitu-gitu. Kalau misalnya lagi jadwal padat banget nih, gimana ngakalinnya misalnya? Apakah dengan minum yang kata orang teh apa lemon apa bukan lemon apa sih? Enggak ya, jeruk sama kecap ya. Jeruk sama kecap atau gimana? Sebenarnya jurus itu nggak begitu ampuh sih. Oke. Yang paling ampuh itu adalah istirahat kalau Ame. Nah kalau di sela-sela jadwal gitu gimana dengan istirahat? jadwal yang padat itu gimana? Gitu. Iya makanya kalau Ame sih selalu sempetin istirahat dimanapun. Gitu.
Oke. Kayak misalkan di mobil perjalanan 1 jam tidur aja nggak apa-apa. Selama masih bisa ada waktu buat merem atau buat istirahat buat tidur ya Merem aja, digunakan ya. Tidur aja gitu. Karena oke. percuma mau minum lemon sama Lemon kecap, kecap, habis itu mau nggak makan pedas, nggak minum es, tapi segala macam, sama aja bong kalau nggak istirahat gitu. Oh, berarti kalau Ame ini tipe penyanyi yang nggak ada pantangan, makan apapun. Apa aja bebas. Apa aja? Oh, karena ya mungkin orang beda-beda ya. Karena ada juga mungkin penyanyi yang emang nggak bisa dia makan. Atau bisa goreng. juga dengan untuk menghemat suara, andaikan kau. Nah, gitu bisa. Bisa juga. Terus aja gitu. Sering. Tapi peak poinnya Ame manggung pernah dalam sehari pernah berapa panggung? Ingat nggak? Dulu pas ya sampai sekarang juga masih Iya. ngeri ya gitu. Ya, biasa. Paling standar 3. Dalam satu hari 3 Jadi kali. pagi acara di sekolah, siangnya di gathering, malamnya lanjut lagi ke konser gitu. Wow. Pernah. Itu dalam satu kota. Dalam satu kota. Jakarta. Itu pernah nggak nerima lebih dari 3 gitu atau nyoba deh Iya. nggak apa-apa deh terima ambil aja gitu. Kasian. Mampus. Ya berarti memang kita harus tahu juga kapasitas kita juga ya. Betul. Iya. Pernah ngedrop gak sih, Me? Pernah lah, pernah. Ya, Pernah? itu dia kalau udah kan yang paling parah adalah event di luar kota, Ya. terus mepet, terus harus ini loh, pesawat gitu. Ya, Kan ya. capeknya pas nerbangnya doang tuh. Oke. Capeknya di pesawat tuh beda sama capek kita nyanyi berapa puluh lagu gitu. Betul. Iya, betul. Bolak-balik naik pesawat sana sini akhirnya suara habis gitu. Oke, wah gila ya. Tapi ya itu akhirnya disikapi cara menyenangkan aja lah ya benar, gitu ya. Benar Kayan. Terus ini apa nih yang Ame rasain sekarang berarti kalau dihitung secara karir industri udah berapa tahun? Karir di industri baru 6 tahun. Baru 6 tahun ya. 6 tahun Baru mah. masuk. Gak kerasa ya? Besok baru masuk 6 tahun. Baru 6 tahun ya. Besok tuh besok Besok banget nih. 28. 28 ya. Makan-makan di mana kita? Kita kosong nih. Tapi makannya siang tapi. Nggak apa-apa kita take away aja. Tapi lama nunggu take away-nya ya 6 jam. Tapi tanggal 28 itu kenapa ditasbihkan sebagai Unmesh Kamaleng di industri? Apakah di tanggal itu album pertama rilis atau apa? Di tanggal 28 itu Unmesh rilis dari Rising Star Indonesia. Juara. Oh, oke. 27, 28 mulai start. Oh iya, iya, benar. betul. Karena kompetisi itu sesungguhnya adalah setelah malam itu Setelah ya. malam itu ya. Betul. Dan menurut Mek Punten, dia tanpa bermaksud mengurangi ke yang lain ya, Kang Ari juga yang lain. Kan banyak sekali ya dari ajang pencarian bakat yang tidak bisa survive nih. Menurut Ame apa yang bikin seorang Unmesh Kamaleng ini akhirnya sekarang udah 6 tahun, udah jadi brand. Apa yang bikin Ame survive? Karena buat saya 6 tahun tuh udah cukup lah dikatakan survive lah. Ya. Oke. Survive-nya berkat doa keluarga pastinya. Terus semangat dari Unmesh-nya sendiri untuk terus bikin karya. Terus dapat orang-orang baik di sekeliling Unmesh yang mau bantuin. Itu penting banget karena kalau kita jalan sendiri gak bakal mungkin sampai di titik ini. Unmesh sendiri gak bakal mungkin sampai. Terus banyak orang lain yang mau bantuin Unmesh. Kayak misalnya contohnya Unmesh selalu promo di Bandung karena begitu banyak orang baik yang mau bantuin Unmesh sampai di titik ini. Terus yang paling penting adalah karakter. Karakter. Oke, karakter ya. Iya, itu yang yang membedakan gitu ya. Gitu. Mungkin kalau yang bagus mah banyak, tapi yang berkarakter gitu. Karakternya Unmesh lebih ke ya kita harus attitude-nya harus baik lah. Oh, oke. Itu attitude is number one teman Mara. Tapi di antara industri musik itu kan amat sangat dinamis ya. Ya. Masih sering denger nggak sih musik-musik yang sedang berseliweran, entah itu luar atau di dalam negeri gitu ya. Entah itu mungkin bakal jadi referensi lah atau mungkin sering ya. Selalu dengerin kalau di mobil tuh Ame speakernya kenceng banget. Udah kayak angkot ya. Udah Pakai lampu gitu gak? selalu dengerin banyak lagu sepanjang jalan gitu. Bahkan nanti kalau misalkan jalan sama teman kita bahas lagu ini yang enaknya di mana gitu. Oh, Oke. boleh dong kita pengen tahu ya 3 lagu yang sedang sering-seringnya masuk dalam playlistnya seorang Ame aka Unmesh Kamaleng. Ada I Wanna Take Forever Tonight. Itu lagu siapa tuh? Ini ya yang Crystal Bernard sama Peter Cetera. Oh. Ya. Peter Cetera emang angkatan Anda ya? Enggak, ini sering googling. Habis itu ada Nothing's Gonna Change My Love. Ya. Masih dengerin juga. Oh, iya. Wah itu lagu legend banget ya. Oke terus. Sama Overjoyed. Overjoyed. Wah itu bukan Kinder Joy ya, beda lagi. Cuma Overjoy. Waduh. Nah sekarang kita ngobrolin Anugerah Terindah yang nanti akan dirilis bersama dengan album kedua. Mek boleh dibocorin gak judul album keduanya Mek? Belum boleh?
Boleh nggak nih? Oh cariin aja. Album keduanya tuh bercerita tentang kita dan doa. Kita dan Cinta dan doa. Waduh. Tapi emang ya kalau ngelihat image-nya Ame ini ya, selain humble maksudnya family man banget gitu. Terus deket banget sama Tuhan lah kayak gitu ya. Amin. Teman Mara, abis ini kita akan kita akan dengerin Unmesh bawain langsung Anugerah Terindah. Apalagi ini hujan-hujan dikasih Unmesh Kamaleng. Udah ini mah tiba-tiba maghrib aja ya. Jadi jangkem ya teman Mara. Stay tune terus di 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. 106,7 Mara FM. Musik terpilih sepanjang hari. Yeay. Gila. Karena barusan lagu Putus Tapi Cinta, jadi disambungin nadanya. Oh iya benar. Putus tapi masih cinta. Itu bisa nggak? Nah direkam lagi khusus Unmesh yang nyanyiin. Tapi gila ya begitu aja langsung. Coba kalau saya, udah nggak usah lah. Gitu. Aduh. Nah nih teman Mara, kita masih di Mara Musik bersama Ame a.k.a. Unmesh Kamaleng ya. Yang akan merilis albumnya Juni nanti ya. Yap, tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni. Benar. Wah, masih kosong sih kita ya? Sedap. Masih. Kita udah 2 kali loh begitu. Gaskan. Oh iya. Wah, Kirain nanya, yang siang udah ada isi kali, ternyata malam. Travel Jakarta Bandung mah cincailah dekat ke sini. Aduh. Bila kau ingat dong. Apa? Bila kau ingat dong. Jadi ya teman Mara, tadi kita nanya sama Ame, Ame tahu nggak sebelah kamu tuh siapa? Ternyata Legend loh. Ya ternyata yang tahu ibunya Lingwa, bila ku ingat. Nah dia Kang Arinya sendiri aja udah nggak ingat. Aduh, tanggal 1 Juni akan rilis album. Benar. Akan ada apa lagi dari Ame? Menurut Ame udah saatnya konser tunggal gak sih? Lagu Doain sudah ya. banyak. Amin. 20 lagu mah. Doain nih 29 April nih konser di Singapura. Weh. MC di MC Singapura mah tidak sebagus MC sini kan ya. Bagus mungkin, tapi kan tidak lebih murah. Iya, little. Tapi nanti akses ke sananya lewat Batam. Ya Allah, saking ininya ya. Jadi naik darat gitu. Lewat Batam. Kalau enggak jadi ini aja, kita nyanyi bareng bila kau ingat nanti di sana. Aduh, itu 29 April konser di Singapura. Di Singapura. Yap. Itu apa konser? Ada tema tertentu kah? Konser luar biasa. Oh, oke. Ini pertama kali ke luar negeri setelah berkarir? Enggak sih, udah beberapa Pertama kali. kali ke luar negeri setelah berkarir kemana, Me? Di tahun 2017 tuh diajak Om Erwin kita ke ulang tahun persahabatan Indonesia dan New Zealand yang ke-60. Wow. Itu di Wellington. Yap. Ternyata ke Singapura ya. Mungkin buka jasa just tip juga ya katanya. Boleh. Kayak ini yang mau sekarang pesan ya. yang mau pesan Irvin boleh. Aduh, setelah Anugerah Terindah ini nggak akan ada lagi single, langsung launching album. Yap, langsung launching album, tapi di album ada satu lagu surprise nanti yang dirilis bareng sama musik videonya. Wah, lagu surprise-nya nanti aja kita off Yap. air aja ya, teman-teman nggak boleh tahu. Aduh, di umur ke-6 di industri ini apa yang mau disampaikan seorang Unmesh Kamaleng nih, silakan mungkin ke teman Mara. Nama fans clubnya apa? Nah fansnya Unmeshia, jadi Unmeshia. Nanti mereka lupa. buat ini teman Mara ya? Iya teman Mara, boleh. Itu amnesia sih. Amnesia. Jadi buat teman Mara jangan lupa untuk dengerin single terbaru Unmesh Anugerah Terindah. Jadi nextnya juga akan rilis album pertama di 1 Juni 2023. Album kedua. Album kedua. Betul. Terima kasih Kayan. Dan jangan lupa buat kalian yang merasa bisa bikin karya yang bagus, bikin aja, nggak usah pikirin orang lain. Tetap fokus sama apa yang kalian punya, karena ya keoriginalan kalian itu harus tetap dijaga. Amin. Yap, benar. Dan ingat itu tadi ya, salah satu yang membuat survive adalah karakter sama attitude. Yap. Gitu ya. Tahun ini pengen ngejalanin dulu labelnya Unmesh yang tadi sempat kita bahas. Semoga itu bisa terrealisasi, bisa bikin banyak orang senang dengan perusahaan itu. Amin. Oke. Ya udahlah teman-teman, pokoknya masih perlu di announce gak sih kalau kita ada di playlist kita, dan udah pasti tiap pasti pokoknya tiap saya siaran tuh ya 6 ke 9 tuh
kalau nggak lagu lama, lagu baru pasti ada aja. Ada aja. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, ini mah formalitas. Kan aduh kasihan nih orangnya nih biar orangnya nggak lupa kalau pernah nyanyi gitu. Bila aku ingat. Sukses Kang buat Bila Ku Ingat. Semoga bisa berkolaborasi. Nanti kalau ketemu Kang Yofi Widianto bilang, Kang Yofi ingat nggak dulu pernah ngeproduksi Lima? Yang mana? Bentar saya ingat-ingat dulu. Gini Kang Yofi, Kang. Gini, Mas Yofi ingat gak waktu rilis album pas tahun 97 gitu? Gitu. Lagu apa ya? Bila Ku Ingat. Bila Ku Ingat ya. Aduh yang jelas nih teman Mara, single terbarunya Unmesh Anugerah Terindah sudah ada di playlist kita ya. Yap. Kang Arya silakan di request lewat WhatsApp di 0811244167 atau DM aja ke IG kita di @marafmbdg. Di luar hujan Kang Ari. Tolong hapuskan dahaga saya yang menunggu jam 6 ini ya Allah. Oh masih 1:30. Ya udah deh kalau begitu saya ingatkan lah. Kita ciao dulu tapi teman Mara jangan kemana-mana. This is Unmesh Kamaleng Anugerah Terindah. Wassalamualaikum.